Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Usai memangkas beberapa hari dalam periode cuti bersama di akhir tahun ini, pemerintah kembali mengambil upaya lanjutan untuk mengantisipasi lonjakan penambahan kasus COVID-19. Dengan sejumlah aturan pengetatan mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru yang akan berlangsung sebentar lagi, apa saja sebenarnya poin dalam kebijakan tersebut dan bagaimana perkembangan terakhir kasus COVID-19 di tanah air? Selengkapnya kami bahas dalam Gas dan Rem Atur COVID-19 di akhir tahun. Ya, per Kamis kemarin 17 Desember 2020, hanya hitungan hari saja jelang libur panjang pada pekan depan, kita lihat kasus baru COVID-19 di Indonesia kembali mencatatkan rekor lonjakan terbesar kedua, bertambah 7.354 pasien dengan tingkat positivity rate-nya ini masih lebih tinggi dari standar WHO 5%, yaitu berada di 16,9%. Nah, kenaikan rata-rata penambahan setiap harinya ini selalu berada di atas 5.000 kita lihat. Dan ini pun juga telah melambungkan total kasus akumulatif COVID-19 di tanah air mencapai 643.508 orang. Bahkan sejauh ini Indonesia adalah negara ketiga dengan kasus tertinggi se-Asia hanya di bawah India dan Iran, sedangkan di Asia Tenggara Indonesia menduduki posisi teratas. Jadi tidak bisa dipungkiri sejak pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, mobilitas masyarakat memang cenderung meningkat. Bahkan kesadaran masyarakat untuk tidak bepergian di masa pandemi ini jadi dipertanyakan, terutama kita berkaca dari pengalaman ledakan kasus pasca momen libur panjang sebelumnya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Kita lihat bersama ya. Jadi sudah ada 3 kali momen libur panjang pada tahun 2020 ini di mana tren penambahan kasus secara harian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada 3 pekan setelahnya. Pertama, libur Idul Fitri pada tanggal 22 hingga 25 Mei di sini naik 69 hingga 93%. Lalu libur Tahun Baru Islam pada tanggal 20 sampai 23 Agustus ini melonjak lagi baik penambahan harian dan juga mingguan sampai naik 58% bahkan 118%. Kemudian libur Maulid Nabi pada akhir Oktober sampai November di mana juga ada cuti bersama di sini, positivity rate meningkat 17%. Jadi sudah jelas dari data berikut ini bisa disimpulkan bahwa momen libur panjang sangat beresiko menyebabkan penularan COVID-19 sehingga pemerintah memang harus lebih tegas untuk mendisiplinkan pengetatan aturan. Lantas pada periode libur Nataru nanti seperti apa sih perubahannya dan di daerah mana saja kita juga akan lihat ya. Ya, DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki beberapa perubahan khusus untuk libur Nataru mengingat kedua provinsi ini saja kemarin memimpin pertambahan kasus baru terbanyak di mana Jakarta ada 1.690 kasus baru dengan total sekitar 158.000 lebih, sedangkan Jabar bertambah 1.277 kasus menjadi sekitar 70.000 orang. Nah, untuk pencegahan COVID-19 sebenarnya sudah ada poin yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Sergup Jakarta nomor 17 tahun 2020 ini. Jadi aturan ini akan berlaku selama 18 Desember hingga 8 Januari 2021. Pertama, bagi siapapun yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta diharuskan menyertakan hasil negatif rapid test antigen dengan masa berlakunya yaitu 14 hari. Baik itu bagi Anda yang bertransportasi via jalur udara, laut, dan darat wajib melampirkan rapid test antigen. Kemudian kegiatan perkantoran selama 2 pekan ditetapkan hanya boleh 50% dengan jam tutup operasional kantor ini juga harus lebih awal, paling telat harus pukul 7 malam. Lalu pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan diperbolehkan buka hingga pukul 9 malam, masih sama aturannya dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%, namun akan ada pengecualian dari tanggal 24 sampai 27 Desember dan juga 31 Desember hingga 3 Januari 2021 harus tutup lebih awal pada pukul
7 malam. Dari Jakarta kita juga akan bergeser pada Provinsi Jawa Barat. Aturannya juga sama, keluar masuk diwajibkan rapid test antigen, hasilnya juga tentunya harus negatif. Kerumunan warga harus dilarang seperti perayaan pesta tahun baru, kemudian kegiatan ibadah hingga resepsi pernikahan. Sementara pengetatan protokol kesehatan juga akan dilakukan di rest area dan juga tempat-tempat wisata. Next, selanjutnya kita lihat juga masih ada daerah lainnya yang perlu diperhatikan aturannya, ada Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian juga ada Bali. Meskipun ketiga provinsi ini kemarin tidak mencatatkan kasus baru sampai 1.000 pasien, terutama Bali. Di sini kita lihat hanya ada sekitar 123 kasus penambahannya, tapi bisa dilihat total kasus COVID-19 untuk di Jateng dan Jatim ini cukup mengkhawatirkan. Terbilang banyak, di kisaran hampir 70 ribuan kasus. Sedangkan di Bali ada 15.860 kasus. Nah, jelang penutupan tahun ini beberapa kebijakan sudah disiapkan. Kita cek dari Jawa Tengah melakukan operasi justisi untuk pengecekan ketentuan negatif rapid test antigen bagi pelancong yang datang. Kemudian pembatasan jam operasional di pusat keramaian bagi tempat wisata dan juga tempat hiburan. Belum ada keterangan resmi jadinya diperbolehkan sampai pukul berapa, tapi sudah pasti akan ada pembatasan jam operasional. Lalu berikutnya Jawa Timur, kurang lebih juga sama, ada peningkatan operasi justisi protokol kesehatan mulai dari desa hingga perkotaan, dan khusus untuk warga Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sudah merilis 2 surat edaran terkait pencegahan COVID-19 jelang libur Nataru. Pertama, ditujukan bagi perusahaan atau usaha untuk menghimbau karyawan tidak keluar kota. Kemudian yang kedua, mengharuskan hasil negatif tes swab PCR bagi warga Surabaya yang pergi keluar kota selama lebih dari 2 hari. Lalu yang terakhir kita lihat juga di sini di Bali, di mana daerah ini memang menjadi sorotan karena memiliki syarat paling ketat di antara daerah lain. Bali mewajibkan pendatang melakukan tes COVID-19 tidaknya H-7 jelang keberangkatan mulai dari tanggal 18 Desember hingga 4 Januari 2021. Untuk jalur udara diwajibkan swab PCR, kemudian laut dan darat wajib rapid test antigen. Sementara sewaktu ketibaan masih sama di wilayah Provinsi Bali, pendatang tetap harus melakukan pengisian kartu kewaspadaan atau e-hack. Jadi itu dia ya beberapa hal yang harus diperhatikan jika memang Anda sebentar lagi hendak melakukan perjalanan, namun sebisa mungkin belajar dari adanya track record ledakan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Sebaiknya bagi yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk keluar, mendingan kita tahun baruan di rumah saja ya. Tentu kita tidak ingin kasus COVID-19 semakin tidak terkendali.